Halo teman-teman, pada pelajaran kali ini kita belajar eloquent relasi many-to-many. Relasi many-to-many adalah relasi lebih dari satu baris data dari tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris data pada tabel kedua. Artinya, kedua tabel masing-masing dapat mengakses banyak data dari tabel yang direlasikan. Seperti pada diagram ini, setiap mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, dan setiap mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Dan relasi many-to-many akan menghasilkan tabel ketiga sebagai perantara antara tabel ke-1 dan tabel kedua, dan juga sebagai tempat untuk menyimpan foreign key dari masing-masing tabel. Seperti pada tabel berikut ini, di sini tabel mahasiswa garis bawah mata kuliah disebut juga sebagai pivot table, yaitu tabel yang menjadi penghubung beberapa tabel dalam proses relasi many-to-many. Dan karena Laravel menerapkan sistem pengurutan alfabet, huruf ketiga dari mahasiswa adalah H, dan huruf ketiga dari mata kuliah adalah T, maka H lebih dulu daripada T, sehingga Laravel akan secara otomatis menamai tabel ketiga menjadi mahasiswa garis bawah mata kuliah. Lalu pada tabel mahasiswa garis bawah mata kuliah terdapat foreign key mahasiswa ID dan mata kuliah ID, yang fungsinya untuk menghubungkan tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Dan jika Anda lihat pada tabel yang ketiga, beberapa mata kuliah ID yang sama dapat diambil oleh beberapa mahasiswa ID yang berbeda. Seperti mata kuliah ID nomor 1 dapat diambil oleh mahasiswa ID nomor 1, mahasiswa ID nomor 2, mahasiswa ID nomor 3, dan mahasiswa ID nomor 4. Lalu mata kuliah ID nomor 3 diambil oleh mahasiswa ID nomor 1 dan mahasiswa ID nomor 4. Lalu mata kuliah ID nomor 5 diambil oleh mahasiswa ID nomor 1 dan mahasiswa ID nomor 3. Jadi artinya kedua tabel masing-masing dapat mengakses banyak data dari tabel yang direlasikan. Oke, selanjutnya saya akan buat ketiga tabel ini, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel mahasiswa garis bawah mata kuliah. Yang pertama saya buat tabel mahasiswa. Saya buat file migration-nya. PHP artisan make migration create mahasiswa table. Selanjutnya saya tambahkan field yang dibutuhkan oleh tabel mahasiswa. Nama fieldnya nama mahasiswa. Lalu saya buat model baru, model mahasiswa. Lalu pada model mahasiswa, di sini saya tambahkan protected table. Lalu saya tambahkan guarded. Saya simpan. Lalu saya jalankan perintah migrate untuk mengenerate tabel mahasiswa. Lalu saya cek pada database-nya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan insert data ke dalam tabel mahasiswa ini. Saya buat row baru. Saya copy aja ini.
URL-nya saya ganti insert data mahasiswa. Lalu tab in modelnya saya ganti menjadi model mahasiswa. Jangan lupa di use modelnya di atas ya. Lalu variabelnya mahasiswa. Dan ini fieldnya nama mahasiswa. Oke, nama mahasiswanya yang pertama saya buat Rizwan. Lalu data row yang kedua, nama mahasiswa Apriyadi. Lalu data row yang ketiga, Sucipto. Data row yang keempat, Amanda. Data row yang kelima, Rahel. Returnnya insert data mahasiswa berhasil. Saya simpan, lalu saya coba testing. Insert data mahasiswa. Oke, berhasil. Saya cek pada tabelnya. Oke. Dan selanjutnya saya akan membuat tabel mata kuliah. Saya buat file migrasinya dulu. PHP artisan make migration create table create mata kuliah table. Lalu saya tambahkan di sini field yang dibutuhkan tabel mata kuliah. Fieldnya nama mata kuliah. Lalu saya tambahkan model baru. Saya artisan make model, nama modelnya mata kuliah. Lalu pada model saya tambahkan protected table. Lalu saya tambahkan guarded. Saya simpan. Lalu saya jalankan perintah migrate untuk mengenerate tabel mata kuliah. Lalu saya cek pada database. Oke. Dan selanjutnya saya akan insert data pada tabel mata kuliah. Saya buat row baru. URL-nya saya ganti insert data mata kuliah. Lalu modelnya saya ganti model mata kuliah. Jangan lupa di use modelnya. Lalu variabelnya saya ganti variabel mata kuliah. Nah, di sini fieldnya nama mata kuliah. Mata kuliah yang pertama dasar pemrograman.
Lalu data row yang kedua, nama mata kuliah, struktur data. Data row yang ketiga, aljabar linear. Data row yang keempat, proyek perangkat lunak. Data row yang kelima, kalkulus. Oke, lalu returnnya insert data mata kuliah berhasil. Saya simpan. Lalu saya coba testing ya. Insert data mata kuliah. Oke, berhasil. Saya cek ke tabelnya. Oke, berhasil. Dan selanjutnya, saya buat tabel yang ketiga, tabel mahasiswa garis bawah mata kuliah. Saya buat file migration-nya. PHP artisan make migration create mahasiswa garis bawah mata kuliah table. Lalu saya tambahkan di sini field yang dibutuhkan oleh tabel mahasiswa garis bawah mata kuliah. Yang pertama saya buat field foreign key, mahasiswa ID. Mahasiswa ID. Unsigned. Lalu yang kedua, field foreign key mata kuliah ID. Kuliah ID. Lalu di bawah saya definisikan sebagai foreign key di sini. Nah, di sini saya definisikan mahasiswa ID sebagai foreign key. Lalu reference ke field ID. Field ID pada tabel yang mana? Pada tabel mahasiswa. Lalu foreign key yang kedua saya definisikan juga foreign mata kuliah ID. Reference ke field ID. Field ID pada tabel yang mana? Pada tabel mata kuliah. Oke. Di sini saya buat field foreign key mahasiswa ID dan foreign key mata kuliah ID. Lalu saya definisikan field mahasiswa ID sebagai foreign key. Reference ke field ID pada tabel mahasiswa. Yang kedua, field mata kuliah ID saya definisikan sebagai foreign key. Reference ke field ID pada tabel mata kuliah. Selanjutnya saya buat model. Model
mahasiswa mata kuliah. Saya tambahkan di sini protected table. Nama tabelnya mahasiswa garis bawah mata kuliah. Lalu saya tambahkan guarded. Lalu saya simpan. Saya jalankan perintah migrate. Saya cek pada database. Oke. Di sini sudah ada tabel mahasiswa garis bawah mata kuliah. Oke. Di sini sudah ada foreign key mahasiswa ID dan foreign key mata kuliah. Dan selanjutnya saya insert data ke dalam tabel mahasiswa garis bawah mata kuliah ini. Saya buat row baru. Saya copy. URL-nya saya ganti mahasiswa, insert data mahasiswa mata kuliah. Lalu tab in modelnya saya ganti mahasiswa mata kuliah. Jangan lupa di use modelnya di atas ya. Lalu variabelnya mahasiswa mata kuliah. Di sini data row yang pertama saya buat. Nah, di sini foreign key yang pertama mahasiswa ID. Nah, mahasiswa ID saya isi di sini 1. ID 1 saya ambil dari tabel mahasiswa. Nah, maksudnya ID 1 yang ini ya. Jadi mahasiswa ID 1 saya ambil 1. Oke, saya taruh di sini mahasiswa ID 1. Lalu field yang kedua, mata kuliah ID. Mata kuliah ID-nya saya ambil dari tabel mata kuliah. Nah, ID mata kuliah 1 ini ya. Saya ambil 1. Di sini saya isi 1. Jadi mahasiswa ID-nya 1, mata kuliah ID-nya 1. Oke. Saya copy data row yang kedua. Mahasiswa ID-nya sama 1. Mata kuliah ID-nya saya ambil yang ketiga ya, aljabar linear. Lalu data row yang ketiga, mahasiswa ID 1, mata kuliah ID 4. Lalu selanjutnya, mahasiswa ID 1, mata kuliah ID-nya yang 5. Yang ke-5. Selanjutnya, mahasiswa ID-nya saya ambil yang dari tabel mahasiswa, saya ambil ID yang kedua. ID yang kedua. Lalu mata kuliah ID-nya saya ambil yang pertama, yang 1. Selanjutnya mahasiswa ID yang kedua. Mata kuliah ID-nya saya ambil yang kedua. Selanjutnya mahasiswa ID saya ambil yang ketiga. Yang ketiga Sucipto. Mata kuliah ID-nya saya ambil yang keempat. Lalu selanjutnya mahasiswa ID 3. Saya ambil mata kuliah ID-nya
5. ID yang 5. Selanjutnya, mahasiswa ID yang ketiga, mata kuliah ID yang pertama. Lalu selanjutnya, mahasiswa ID saya ambil yang keempat. Mata kuliah ID-nya saya ambil yang pertama. Selanjutnya, mahasiswa ID yang keempat, mata kuliah ID 3. Lalu selanjutnya, mahasiswa ID yang 5, ID 5, mata kuliah ID-nya ID 2. Lalu mahasiswa ID 5, mata kuliah ID-nya 5. Oke. Selanjutnya return insert data, mata kuliah berhasil. Insert data mahasiswa mata kuliah berhasil. Saya simpan. Oke, saya testing ya. Insert data mahasiswa mata kuliah. Oke. Saya cek. Saya cek tabelnya. Oke. Jadi sekarang kita sudah memiliki tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel ketiga mahasiswa garis bawah mata kuliah. Dan selanjutnya saya akan membuat relasi tabelnya. Pada model mahasiswa saya buat relasi belongs to many. Saya kembali ke model mahasiswa. Di sini saya tambahkan function baru. Function. Saya tambahkan function relation to mata kuliah. Lalu saya definisikan relasinya belongs to many. Lalu di sini modelnya model mata kuliah. Kelas. Di sini saya buat function baru untuk memberitahukan model mahasiswa bahwa model mahasiswa memiliki relasi belongs to many ke model mata kuliah. Atau tabel mahasiswa memiliki relasi belongs to many ke tabel mata kuliah. Dan selanjutnya pada model mata kuliah, saya buat juga relasi belongs to many. Saya tambahkan function relation to mahasiswa. Lalu di sini saya definisikan relasinya belongs to many. Lalu modelnya model mahasiswa. Saya tambahkan function baru untuk memberitahukan bahwa model mata kuliah memiliki relasi belongs to many ke model mahasiswa. Atau tabel mata kuliah memiliki relasi belongs to many ke tabel mahasiswa. Lalu saya simpan. Dan selanjutnya saya buat controller. Nama controllernya mhs makul controller.
Lalu pada controller, saya tambahkan function untuk mendapatkan data dari ketiga tabel. Saya buat function mahasiswa. Lalu saya buat variabel data mahasiswa. Lalu model mahasiswa. Lalu method all. Jangan lupa di use modelnya di atas ya. Lalu saya return view. Nama view-nya mahasiswa. Lalu saya passing datanya. Oke. Selanjutnya saya buat view mahasiswa. Mahasiswa.blade.php. Lalu saya tambahkan bootstrap CSS. Selanjutnya saya tambahkan div class container. Lalu saya tambahkan div class cut mt5. Lalu saya tambahkan table. Tambahkan kelas table. Lalu saya tambahkan table head. Lalu saya tambahkan table row. Lalu headernya saya buat yang pertama nama mahasiswa, yang kedua mata kuliah, lalu jumlah. Di sini saya tentukan width-nya 1%. Lalu di bawah head saya buat table body. Nah, di sini saya buat perulangan for each. Lalu di sini variabelnya variabel data mahasiswa. Variabel data mahasiswa ini variabel yang dipassing dari controller ini ya. Data mahasiswa ini ya. Lalu variabel item saya ganti menjadi m, variabel m. Variabel m, lalu saya tampilkan data nama mahasiswa, field nama mahasiswa. Lalu selanjutnya di sini saya buat perulangan lagi untuk menampilkan nama mata kuliah. Model M. Lalu saya tambahkan function relation to mata kuliah. Function yang ada di model mahasiswa ini ya.
relation untuk mata kuliah, saya copy, lalu saya paste di sini. Lalu saya tampilkan mata kuliahnya, variabel MK, lalu nama mata kuliah, field nama mata kuliah. Selanjutnya di sini saya tambahkan lagi, saya tampilkan jumlah mata kuliah. Variabel M, lalu function relation to mata kuliah. Selanjutnya saya jumlahkan, saya count. Lalu saya buat kelas di sini, text center. Nah, di sini saya buat perulangan for each yang pertama untuk menampilkan nama mahasiswa. Karena setiap nama mahasiswa memiliki lebih dari satu mata kuliah, maka saya buat perulangan for each yang kedua untuk menampilkan nama mata kuliah. Lalu selanjutnya saya tampilkan jumlah mata kuliahnya. Lalu selanjutnya saya buat row baru. Saya copy aja dari sini. URL-nya saya ganti menjadi get data mahasiswa mata kuliah. Lalu di sini controllernya saya ganti menjadi MHS controller, MHS makul ya, MHS makul controller. Lalu di sini metodenya saya ambil dari metode get mahasiswa. Saya copy. Oke. Lalu saya simpan. Saya coba testing ya. Get data mahasiswa mata kuliah. Oke, berhasil ya. Nah, di sini Anda bisa lihat beberapa mata kuliah yang sama diambil oleh beberapa siswa. Misalkan di sini mata kuliah dasar pemrograman diambil oleh Rizwan dan diambil oleh Apriyadi dan Amanda. Lalu mata kuliah aljabar linear diambil oleh Rizwan dan diambil oleh Amanda. Lalu mata kuliah proyek perangkat lunak diambil oleh Rizwan dan diambil oleh Sucipto. Lalu mata kuliah kalkulus diambil oleh Rizwan, Sucipto, dan diambil oleh Rahel. Oke teman-teman, kita sudah berhasil menampilkan data dengan menggunakan Eloquent relasi many to many seperti ini ya. Oke teman-teman, sekian pelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.